Sepak Moral Jerman oleh M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Akhirnya Jerman tersingkir di Piala Dunia Qatar 2022. Aksi tutup mulut saat kick-off pertandingan melawan Jepang dicemooh banyak orang. Kampanye pro-LGBT Jerman menuai hasil, yakni Jerman kalah 1-2 oleh Jepang. Kemenangan 4-2 melawan Costa Rica nyatanya tidak menolong. Kesebelasan pro-LGBT itu harus pulang kampung. Jerman datang bukan untuk semata sepak bola, tetapi sepak moral. Ya, kini moralnya ambruk di sepak. Jerman hanya menjadi kesebelasan penonton saja. Jerman boleh beralasan bahwa kekalahannya lantaran pemain inti Leroy Sané tidak dapat bermain melawan Jepang karena cedera, walaupun Thomas Müller tampak fit. Kalah dari Jepang dan imbang dengan Spanyol adalah derita Jerman. Saat melawan Spanyol, Leroy Sané dipaksakan bertanding di menit ke-70. Pada tahun 2018, Jerman juga tersisih akibat keok dari Korea Selatan 0-2. Hebatnya, gol Korea Selatan terjadi di ujung waktu. Kim Yong-gun menit 92 detik dan Ha-sun di menit 96 detik. Akhirnya Jerman angkat koper lebih cepat. Kampanye LGBT Jerman di World Cup Qatar adalah keterlaluan. Mereka tidak menghormati tuan rumah Qatar sebagai negara muslim yang melarang LGBT. Netizen menyebut Jerman terkutuk atau terkena azab. Aturan FIFA pun diprotes Jerman. Di Indonesia juga sedang hangat berita rencana kedatangan utusan Amerika Serikat untuk HAM LGBT Jessica Stan yang mendapat penolakan dari tokoh dan ormas Islam termasuk Majelis Ulama Indonesia. Lawatannya adalah dalam rangka kampanye LGBT di 3 negara, yakni Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Agendanya akan banyak bertemu dengan tokoh-tokoh di negara-negara itu. Amerika Serikat, khususnya negara bagian New York, memang telah melegalkan pernikahan sejenis sejak tahun 2011 dan California tahun 2013, sedangkan Jerman sendiri baru tahun 2017. Kecenderungan persentase penganut LGBT dari waktu ke waktu di berbagai negara semakin meningkat, termasuk Indonesia. Estimasi Kementerian Kesehatan tahun 2012, kaum LGBT berada di kisaran angka 1 juta lebih. Jawa Barat adalah provinsi terbanyak. Sementara PBB mencatat lebih banyak, yakni 3 jutaan LGBT di Indonesia. Itu pada tahun 2011, apalagi kini pasti jauh lebih banyak lagi. Dalam agama, LGBT dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kaum Sodom di masa Nabi Lut. Begitu juga letusan gunung Vesuvius yang melumatkan kota Pompei di Italia. Di Indonesia, azab LGBT terjadi di Dusun Legetang, Banjarnegara, Jawa Tengah. Allah telah menghancurkan desa Legetang yang merupakan bagian dari Gunung Dieng. Dulu banyak penduduknya terpapar parah perilaku LGBT. World Cup 2022 di Qatar semestinya menjadi ajang persaudaraan dan sportivitas. Sayang, disusupi kampanye LGBT tingkat dunia. Dunia Islam harus bersatu melawan gerakan sosialisasi LGBT atas nama hak asasi manusia tersebut. Duta World Cup mantan timnas Qatar Khalid Salman yang menyatakan LGBT menurut agama Islam adalah haram dan merusak pikiran diprotes habis oleh lembaga dan aktivis Human Rights Watch. Mereka menyatakan itu berbahaya dan tidak bisa diterima. Inilah ancaman baru dunia di mana LGBT dianggap sebagai hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi. Dunia semakin gila, moral telah disepak-sepak.